Oke, selamat sore semuanya. Masih bersemangat hari ini? Masih dong, masih. Ini kita hari ini kedatangan suhu-suhu yang terbaik di bidang-bidangnya. Ada Bro Hadi, Bro Richard, Bro Denny. Ya, jadi hari ini kita mau gali abis-abisan susu ini ya semua ya. Nggak apa ya, izin ya? Izin Siap, ya? siap. Oke. Jadi mungkin sebelum kita mulai, kenapa kita bisa undang para speaker-speaker ini? Karena mereka semua itu paling ahli di acquisition channel atau di bidang masing-masing. Dan kita mau belajar, kita mau gali apa sih rahasianya gitu. Ya, boleh ya? Izin ya? Oke, mungkin sebelum itu aku perkenalkan satu-satu dulu aja ya. Dari Bro Hadi, semua tepuk tangannya. Oke, Bro Hadi. Jadi Bro Hadi ini adalah founder dan CEO Brighty. Mungkin kalian semua punya istri atau punya anak yang ada sabun yang biru itu tuh. Iya kan ya? Brighty. Nah, gue pas pertama kali ketemu Bro Hadi ini, gue tuh kaget banget karena Bro Hadi masih umur 26 sekarang ya. 26 dan sekarang penjualan sabunnya itu bisa jutaan per bulan, bayangin aja. Jutaan piece per bulan. Dan Bro Hadi ini salah satu legend di TikTok, bener kan ya? Salah satu pemain utama TikTok Shop, TikTok Live, dan lain-lainnya. Dan kita mau gali kenapa Bro Hadi ini bisa sangat-sangat sukses di satu acquisition channel ini ya. Yang kedua, Bro Richard. Beri tepuk tangan buat Bro Richard di sini. Nah, Bro Richard sekarang founder dari MOC, bener ya? Master Online Community, salah satu komunitas dropshipping dan afiliator terbesar yang besar banget ya. Berapa sekarang membernya berarti? 20.000. 20.000 member, 20.000 member belajar sama Bro Richard. Berarti ini suhu top ya. Amin, amin. Amin, amin. Nah jadi Bro Richard ini juga sangat master di afiliator, benar kan ya? Afiliator, infoproduk dan juga CEO dari 14 brand, benar? Betul. 14 brand, bayangin guys 14 brand. Gue satu aja udah pusing gitu, ini 14 brand itu. Yang ketiga dan yang mungkin gue juga paling kaget sebenarnya. Bro Denny Santoso, semuanya beri tepuk tangan. Mantap. Jadi Bro Denny Santoso, CEO dan founder Brain Boost. Bayangin guys, Brain Boost 50.000 penjualan dalam setahun. Bayangin produk digital bisa segitu gede itu gua nggak habis pikir. Ibaratnya kan produk digital kita bisa bilang marketing paling susah. Bisa gak? Ya kan, Buat ya? yang nggak ngerti. Buat buat dilakukan menurut gue produk digital itu paling susah. Karena kan gak ada retention dan lain-lain. Tapi gimana dengan, kita bisa bilang personal branding juga ya. Personal branding, ads dan lain-lain. Apa sih jitunya ini? Kok bisa orang berbondong-bondong beli produk digital nih gitu ya? Mungkin gue tanya dulu dari Bro Hadi. Dan Boleh. ini pertanyaannya hampir sama buat yang lainnya juga. Yaitu boleh gak perkenalkan aja brandnya apa dan acquisition channel terbaiknya apa dan kenapa gitu. Kok bisa lu bagus banget di acquisition channel itu? Oke, teman-teman semua sebelumnya kenalin nama gua Hadi. Gua founder dan CEO dari Brighty. Tapi memang gua fokusnya di beauty industry. Jadi brand gue sebenarnya nggak cuma Brighty, jadi fokusnya di brand kecantikan itu ada 6 brand. 6 brand? Ya, pertama gue fokusnya di brand kecantikan. Kedua kita juga punya fulfillment, logistik. Ketiga kita punya pabrik kosmetik. Dan keempat kita main di SaaS juga. Susah juga, berarti Gitu. full ekosistemnya Ya, lu full. sikat Jadi semua kita ya? memang bentuknya di 2025 ini adalah ya ekosistem untuk Oke. retail lah. Gitu. Retail ekosistem, bukan agentic ekosistem tadi ya? Iya, kita retail siap. ekosistem. Nah, sebelum gua main di market retail, dari tahun 2016, waktu itu berarti umur gua 16 tahun, gua itu udah ngiklan di Facebook sejak gua umur 16 tahun. Sebenarnya Gila, 16 gitu. tahun. Jadi waktu itu Di Facebook. Facebook itu fitur top up-nya masih pakai Doku, masih pakai Bank Permata, masih pakai PayPal tahun 2016. Nah, gua main di Facebook dari tahun 2016 sampai 2020. Waktu itu kan eranya COVID. Nah, ketika COVID, gue udah punya modal untuk bikin brand. Dan kayaknya waktu itu kan udah mulai ada pergeseran behavior market yang tadinya belinya di WhatsApp, udah mulai tuh pergeseran
belinya udah mulai nggak ke WhatsApp, belinya udah nggak mulai COD. Nah, akhirnya pada saat PPKM, waktu itu kan lockdown semuanya ya. Nah, akhirnya gue mikir kayaknya gue harus bikin perusahaan yang benar-benar settle nih, yang benar-benar sustain. Dengan cara salah satunya adalah bikin brand. Salah satunya. Nah, waktu itu tahun 2020, tepatnya di kuartal 3, menurut data, TikTok menjadi downloader nomor 1 di dunia. Tahun 2020 tepatnya kuartal 3. 2020 kuartal 3, Yes. oke. Itu sebagai downloader terbanyak di dunia. Masih Nah, waktu itu joget-joget gue semua ya? shifting market, gue research tentang TikTok. Waktu itu belum ada TikTok Shop. Belum ada. Di tahun 2020. Gue research. Dulu kan TikTok itu secara stigma adalah TikTok itu alay, TikTok itu nggak punya buying power dan lain sebagainya. Apalagi dulu brandingnya kan TikTok itu sebelumnya adalah Musical.ly. Terus TikTok itu di brandingnya oleh Bowo TikTok kalau tahu, Bowo Alvan Libel. Nah, akhirnya udah mulai shifting ke konten-konten yang mulai edukasi. Nah, waktu itu tahun 2020 di TikTok itu ada tren. Nama trennya adalah cium ketiak pacar. Tahun 2020 tuh, ada tren itu. Tren cium ketiak pacar. Di Shopee produk tentang ketek masih sedikit. Di Tokopedia juga sedikit, di Google sedikit. Gue research, bisa nggak ya gue bikin kategori baru. Ketika gue research apa itu kategori baru, berarti gue harus bikin produk. Supaya produk gue diterima oleh pasar, gue harus bikin metodologi baru dalam bermain. Gue harus menjadi berbeda dari apa yang udah ada di pasar. Makanya gue bikin Underarm Care, rangkaian perawatan ketiak pertama dan satu-satunya di Indonesia sampai hari ini. Gitu. Wow, beri tepuk tangannya dong. Gitu. Jadi kenapa laris ya? Rumusnya adalah product market fit. Bahkan sampai gua launching tahun 2020 sampai sekarang tahun 2025 itu nggak ada pesaingnya. Gak ada sampai sekarang Nggak ada. Rangkaian perawatan ketiak tuh nggak ada. Jadi gue bikin mulai dari MVP produknya ya, minimum viable produknya. Orang Indonesia gue research, orang Indonesia itu mereka sukanya cerah. Bukan berarti putih ya, cerah. Ketika digunakan produknya cerah. Maka MVP produk gue harus yang mencerahkan produk pertama yang di launching. Seperti halnya Gojek, dia ngeluarin Go Right sebagai minimum viable product. Karena kan itu market terbanyak untuk penetrasi pasar kan. Nah, gue keluarin tuh whitening underarm. Produk keduanya gue ciptain, biasanya orang menggunakan scrub untuk badan. Iya dong, body scrub. Nah, gue nggak mau body scrub. Gue harus yang satu niche dulu dengan produk sebelumnya atau satu kategori yang sedang gue bentuk, underarm care. Gue bikin underarm scrub, scrub khusus untuk ketek. Terus gue bikin AHA khusus untuk ketek. Gue bikin masker, masker untuk ketek. Gue bikin waxing strip untuk ketek, removal cream untuk ketek, toner untuk ketek, antiperspiran untuk ketek kayak gitu. Jadi emang underarm care, rangkaian perawatan ketiak di Indonesia gitu. Jadi memang gue berawal dari problem, kedua gue ciptain produknya, ketiga gue masifin secara marketingnya. Jadi produk market fitnya dapet. Dominasi satu niche full gitu ya? Yes, di awal seperti itu. Dan ketika dominasinya full, gue menguasai market share di kategori underarm care. Makanya ketika gue masuk ke department store, modern trade, generate trade, pasti berarti satu-satunya pemain di kategori tersebut. Karena kita pionir dan pemain tunggal di kategori itu. Karena gue yang menciptakan kategori itu. Underarm care. Nah, baru ketika masif di satu kategori, gue akan bermain di kategori atasnya. Yaitu kategori body care. Berarti kan underarm care adalah ketek. Ketek bagian dari tubuh. Berarti gue harus bermain tubuhnya, body care-nya. Maka gue launching tuh produk-produk tubuh seperti toner badan, sabun batang, sabun mandi, body lotion, body tone up, dan lain sebagainya. Ketika produk gue laris, brand gue laris Brighty, gue launching brand kedua, brand ketiga, brand keempat, seterusnya. Gue bikin juga pabriknya. Sebagai whole ekosistem untuk dapetin economic upscale dari bisnisnya. Kayak gitu sih, itu perkenalannya lah. Oke, wow, hebat sekali ya. Jadi step by stepnya itu keren banget. Ya. Dari dominasi, dari TikTok tren ketek, cium pacar, cium ketek pacar, ke lu dominasi full dari TikTok, Shopee, Yes. Tokopedia di daerah situ ya. Yes. Oke, terus habis itu bikin pabrik. Manufaktur, di situ. yes. Oke, kalau gitu. Thank you untuk perkenalannya, nanti kita bakal dig deeper lagi ya. Sebelum itu kita lanjut dulu ke Bro Richard. Oke, siap, Nah, Bro Richard, gimana nih? Lu bisnisnya itu apa sih bro? Ada 14 kan ya? Iya.
Iya, lebih 15 sekarang ya. 14 ya? 15. 15, oh sorry, 15 guys. Ya, bro, 15. Nah, boleh gak bro ceritain dikit tentang bisnis lu, bisnisnya itu apa dan mungkin akuisisi channelnya apa? Bisa banyak ya? Oke, mungkin gue jelasin dulu background gue ya. Boleh. Kalau Hadi kan umur 16 tahun, gue juga pas mulai bisnis tuh usia 15 tahun bro. 15 tahun, lebih muda lagi. Ya bedanya kalau Hadi itu lu lulusan apa bro? Informatika. Teknik Informatika S1, kalau gue S3 bro. SD SMP selesai. Oh, oke. Jadi gue cuma lulusan SMP. SMP selesai. Ya, jadi Oke, gue masuk, umur masuk. 15 tahun karena keluarga punya masalah ekonomi, ya akhirnya gue cari cara gimana caranya gue bisa hasil uang secepat mungkin. Nah saat itu memang ada zamannya di mana jualan online di Twitter. Nah jadi waktu itu gue join sama perusahaan direct selling. Ya perusahaan direct selling di mana gue tuh modalnya nge-tweet pet promote doang di Twitter tahun 2012. Jadi waktu itu tahun 2012 kan lagi zamannya Kaskus, lagi zaman Twitter. Pokoknya lu modal berapa puluh ribu, omset jutaan, modal ratusan ribu, omset puluhan juta. Nah itu yang gue lakuin saat di situ, di perusahaan direct selling tersebut. Itu kurang lebih 10 tahun lah gue di situ. 10 tahun Iya. jualan di Twitter? Iya, enggak, di Twitter itu gue 2012 sampai 2014, baru gue akhirnya mulai masuk ke zaman endorsement. Itu di tahun 2015, di Instagram. Jadi di Instagram itu, zaman 2015 itu pasti teman-teman yang tahu, kalau 2015 itu zaman-zamannya kita ngendorse pakai foto, itu aja udah rame banget. Ya, jadi kita ngendorse 1 juta, yang masuk 1000 chat, 2000 chat. Dan itu lagi happy-nya minta ampun lah. Happy. Happy minta ampun. Tapi waktu itu gue menyadari bahwa nggak bisa puas sama endorsement aja. Atau enggak kita cuma endorse artis, endorse selebgram. Dan itu pun jujur aja mulainya juga dari modal kecil-kecilan bro. Dari puluhan ribu, ratusan ribu, sampai kita bisa ngiklan ke ratusan juta sampai miliaran. Nah tapi di saat itu gue ngelihat ada satu lagi nih yang gue belum maksimalin di Instagram, yaitu namanya Meta Ads, Instagram Ads. Jadi itu gue baru masuk 2017, gue baru belajar. Salah satunya gue kenal Kodini Santoso dari situ ya. Ada waktu itu sama Albert Leonardo gue ikut tuh. Oleh record saya ya. Ya lalu dari situ pas di Meta Ads itu gue bisa bilang kenceng banget. Ya jadi makin kenceng. Sampai tahun 2020 gue akhirnya bikin company sendiri bro. 2020 bikin company sendiri? Betul, jadi gue pas di perusahaan direct selling tersebut udah 10 tahun. Kebetulan juga peringkat kita tertinggi di dunia saat itu. Tapi waktu itu gue melihat kalau persaingan udah mulai tidak sehat. Karena ada terjadi namanya perang harga. Akhirnya gue mulai pelan-pelan bikin perusahaan sendiri, bikin brand suplemen, skincare, F&B, healthy catering, itu gue udah buat semua di Banyak ya situ. semuanya bro ya? Iya cukup banyak. Karena kenapa dulu kan gue bikin namanya Akademi Dropship bro. Jadi ibarat dropshipper gue itu cuma butuh produk. Nah di mana tugas gue adalah ciptain brand, bikin brandnya naik, video-videonya mereka bisa pakai buat iklan. Nah saat itu caranya seperti itu. Nah akhirnya gue masuk 2020 zamannya TikTok ya. TikTok itu gue juga lihat belum ada yang main. Jadi gue itu selalu cek mana yang belum ada yang main. Nah pas gue lihat 2020 yang main baru sedikit sekali, itu gue baru belajar TikTok Ads. Nah pas masuk ke TikTok Ads juga sama, itu bener-bener fase dimana awal-awal mungkin boncos dulu, belajar dulu. Tapi akhirnya sampai kita bisa dapetin formula yang pas di TikTok seperti apa. Sampai akhirnya di tahun ini, itu gue baru bikin lumayan banyak brand. Jadi kayak tahun ini gue, mungkin teman-teman mungkin nanya nih, brandnya apa aja nih? Ya salah satunya kalau di tahun ini yang kita bikin, ada brand, ini gue collab sama artis bro. Jadi ada brand Onsi sama Ruben Onsu, ada Emyang sama Emily Yong, terus ada brand Probilab. Probilab itu level di atasnya probiotik, yaitu postbiotik namanya. Nah itu gue sama Pak Hermanto Tanoko, kita ada bikin bareng di situ. Sama kita ada buat tahun ini juga, karena ngelihat di Indonesia itu kan orang pengguna motor banyak banget ya. Ya. Di seluruh Indonesia kan paling tertinggi lah ya, salah satunya setelah India ya. Nah itu akhirnya kita ngimpor mesin helm. Vending mesin helm di situ. Nah cara marketingnya dari mana? Digital marketing juga bro. Iklan juga, Meta Ads, TikTok Ads, semua kita gas dari situ. Sampai akhirnya di tahun ini pun gue ngelihat bahwa AI kan makin kenceng ya. Makanya ini kan Cekat AI ini menurut gue event yang sangat-sangat keren ya. Ibaratnya foundernya masih muda-muda semua, umurnya masih 21 tahun ya. Jadi lu lihat Bro Nicholas nih ya. Ini ganteng, tinggi, muka-muka Korea, kirain udah 30. Pas gue nanya 21 tahun loh. Ya jadi masih muda banget gitu. Bisa aja lu. Nah jadi pas gue ngelihat, wah ini kedepannya bakal AI semua nih. Nah akhirnya baru tahun ini kita juga sambil lagi develop tools
Tapi tools ini internal juga kita masih pakai, di mana kita bisa produksi video dengan skala masif dan video itu untuk affiliate. Nah itu yang kita lagi garap, karena kalau gue ngelihat dari perjalanan gue kurang lebih belasan tahun ini, kita ngelihat bahwa kalau video kita menarik, campaign kita menarik, itu bisa meningkatkan penjualan dengan sangat-sangat masif. Kedua baru bicara repeat order produk. Jadi nyari produk yang memang repeatnya sangat-sangat tinggi. Kurang lebih seperti itu bro. Oke, jadi tadi ada suplemen, vitamin, cuci helm, Iya. healthy catering. Iya. Wah semuanya kayaknya udah lu sikat bro ya? Iya, mumpung masih muda bro. Untung lu gak Nanti liat gak- nis gue ya? Hah? Untung lu gak liat nis gue. Iya, iya. Waduh. Benar-benar kok. Wah ini adu bayakan bisnis Aman-aman nih. kok. Harus hormat sama suhu. Iya siap. Ini gak nyentuh-nyentuh nih. Oke, jadi 15 bisnis dan semuanya itu macam-macam industrinya, tapi ada satu ibaratnya core yaitu acquisition channelnya yaitu dropshipper, affiliator dan ads ya, bener ya? Iya betul banget. Oke, nah ini yang nanti gue mau nanya. Tapi kita sebelum itu, sebelum kita gali lagi, kita move on dulu nih ke Bro Denny Santoso. Nah ini yang paling unik, karena sehingga gue dulu itu bisnisnya macam-macam bro ya. Tapi sekarang itu fokus di brand boost, bener Fokus ya? di brand boost aja. Nah, Iya. boleh gak ceritain brand boost itu apa? Terus, ya channelnya apa bro? Oke, so awal munculnya itu kan waktu itu saya ngajar tentang content creator. Betul. Ngajarin list building, content creator, digital marketing. Problem banyak orang adalah ketika mau bikin konten, gak berani konten. Mereka malu lah, takut, minder di depan kamera, gak bisa ngomong. Nah akhirnya dari situ, karena aku punya background NLP, oh kenapa gak bikin audio aja ya, buat memprogram pikiran bawah sadar supaya pede ngomong di depan kamera. Itu awalnya tuh. Nah, Oke. ternyata setelah jalan kok lumayan. Habis itu kita di tahun lalu tuh launching namanya Money Magnet. Brain Boost Money Magnet. Bikin orang believe bahwa dirinya itu sukses, kaya, duitnya banyak dan sebagainya. Nah, itu take off. Like literally salesnya tuh langsung kenceng banget gitu. Kenceng banget. Kenceng banget. Nah, begitu kenceng banget, oke. Kok target 300 sales sebulan, kecapek 1000 sales seminggu. 1000 sales seminggu. Nggak pakai ngapa-ngapain, itu cuma di organik doang cerita bahwa ini terus buset kenceng juga ya. Abis itu kita langsung beresin semuanya. Brandnya di build, print boost, hakinya, patennya semuanya udah diberesin. Nah dari situ channel terbesar kita pertama of course di Meta. Meta Ads. Di awal Meta Ads. Abis itu sudah masuk ke Meta Ads, ke affiliate, ke aplikasi. Kita ada aplikasi sendiri sekarang. Abis itu community. Tahun depan kita, akhir tahun ini kita mau masuk ke B2B juga. Dan karena testimonialnya cukup banyak banget, bayangin aja kemarin ada yang stop smoking pakai produk kita cuma 5 hari, rokoknya udah kayak kok pahit banget ya. Udah kayak gitu. Jadi kita bisa memprogram pikiran kita. Jadi kalau teman-teman kayak mau diet tapi males nih, motivasinya kayak males nih, udah dengerin Brain Boost Weight Loss. Wah, gila. Tiba-tiba pengen diet. Nah kan enak banget tuh, karena testimonialnya kenceng banget. Sekarang kita punya 50 produk. 50 produk. 50 produk. Stop Oke. kecanduan gadget lah, pornografi, stop kecanduan gula, rokok. Kayak gitu, banyak banget. Buat PD melahirkan, yang takut mau ngelahirin takut nih, ada produknya. Buat anak kecil biar lancar bahasa Mandarin, Inggris, Korea, Arab, Jepang, Jerman. Kita punya 6. Jadi ada 50. Dites aja di booth banyak banget. Oke, jadi yang udah lihat ada boothnya juga di depan Ada boothnya ya? di depan, kalau mau coba aja. Berarti semua masalah di dunia ibaratnya bisa dibantu oleh Brain Boost. Yang gitu ya? menarik terakhir ya, yang Oke, seminggu gimana? lalu baru kita launcherin ya. Iya. Ada Brain Boost untuk membuat ibadah jadi penting. Ibadah jadi penting. Jadi kalau mau berdoa, mau sembahyang, mau sholat, males-malesan, nunda-nunda dengerin itu. Jadi tiba-tiba pengen sholat. Oke. Menarik banget ya. Jadi ini kayak semi hipnotis atau semi I would say afirmasi. afirmasi Ya, ya. Oke. ya, afirmasi yang diulang tiap hari pas tidur dipakai. I Sehingga see. memprogram pikiran bawah sadar. Believe it or not buat teman-teman yang emang bisa ya. Simple. Teman-teman pernah nonton film horor gak? Kita semua nyadar itu semua cuman film. Tapi pulang takut. Karena bawah sadar gak bisa bedain ini cuman film. Bawah sadar tuh apapun yang masuk dianggap sebagai kebenaran. Itu bawah sadar. Nah kalau dianggap sebagai kebenaran, ngapain kita nonton YouTube yang bilang, wah zaman lagi Indonesia gelap lah apalah. Mending kita bilang aja kita mau apa nih, aku mau diet, oh aku senang diet, aku suka diet, makan diet menyenangkan. Tiap hari diulang, oh bangun pagi pengen makan diet. Oke. Jadi Gak dengan bisa bedain bawah sadar. Nah itu, jadi channel-channel terbesar kita, salah satu sales terbesar kita adalah dengan WA Group juga. WA Group kita hampir ada 100 WA Group. apakah itu afiliator atau apakah itu Afiliator testimonial? sendiri. Afiliator sendiri,
user sendiri. Karena sales kita udah 50 ribuan sales ya 50 ribuan sales setahun ini. setahun ini. Jadi komunitasnya ngumpul di WA group, Dan mereka saling-saling sharing aja terus. saling pada- sharing terus kan kita cuma ngeliatin kan. Mereka testimonial kan abis itu nular ya. Oke. Tuh, satu orang cerita, gue tiba-tiba begini gitu. Lainnya tiba-tiba ambil aja. Ah, oke. Itu salah satu yang terkuat sih I di see. kita. Wah keren banget ya. Jadi dengan kita jualan ibaratnya afirmasi itu ya. Afirmasi. Afirmasi yang menurut gue itu banyak orang lumayan skeptis kan ya. Coba aja. Iya, ibaratnya itu hal yang kayak lumayan skeptis lah ya, kita bisa bilang ya. Lu skeptis gak, Bro? Oh Enggak ya? Soalnya, Nggak percaya. soalnya kalau misalkan dia Percaya. skeptis, Ah, Oke. Oke. jangan masuk ya tapi ke niche-nya. Ya. Jadi ini sebenarnya pertanyaan berikutnya, Bro. Jadi kita muter kayak gini lagi ya. Oke, muter balik ya. siap. Jadi ini sekalian. Kan produk digital cenderung sulit, Bro, karena pertama orang skeptis itu pertama. Jadi produk digital setahu aku ya, ini correct me if I'm wrong, itu tapi tight atau tergantung sama muka orang yang menjualnya. Ya, Itu satu. Terus yang kedua retentionnya nggak bagus. Itu yang setahu aku. Karena sekali orang beli mungkin ya itu kan ibaratnya PDF atau file atau apapun itu dan dia mungkin nggak beli lagi. Nah apakah asumsi itu salah dan struggle-nya apa bro kalau misalnya di ini? Kenapa lu bisa menang di sini? oke. Ini menarik banget karena gini, kita believe kemarin itu satu memang ya orang pertama mungkin skeptis gitu ya. Tapi aku punya audience, aku punya database, aku punya followers yang cukup masif, yang trust mereka ya? trust. Itu trigger pertama. Nah, kita melihat atau mencari tahu apa yang disebut dengan conversion trigger kita. Yang pertama of course trust. Yang kedua adalah testimonial ternyata. Testimonial. Testimonial itu powerful sekali. Sehingga kita menciptakan yang namanya testimonial engine ya. Jadi kita minta orang ketika mereka misalkan dengerin Money Magnet, terus tiba-tiba dapat rezeki datang nih, dapat duit datang nih. Kita minta, lu udah dapat rezeki nih ya, share dong cerita baik lu ke orang-orang di grup. Sehingga mereka akan ngelihat testimonial bukan datang dari Denny yang jualan, tapi dari teman-teman peer pressure-nya ada, peer ininya ada, peer testimonialnya ada. Kayak kesaksian gitu bro ya? Kayak kesaksian bro, dibuat kayak begitu. Dan itu mereka happy banget, karena apa? Karena begitu kita bilang, kita diminta bersedekah, nggak harus bentuknya itu duit, bentuknya itu cerita baik itu juga sedekah sebenarnya. Karena yang lihat jadi ikutan happy. Kalau lu lihat penipuan lah, scam lah, itu kan nggak enak ya. Tapi kalau lihat, utangku tiba-tiba lunas, oh gue barusan dapat ini kiriman duit dari sini. Happy sih gue sih Happy liat sih, ini, tiba-tiba happy tiap sih. hari kayak, oh happy banget. Dan yang ikutan, yang ngelihat, aku minta lu bilang rooted deh. Rooted itu kayak, aku pengen kecipratan gitu. Jadi dibuat circle. Nah itu jalan, akhirnya testimonialnya jalan. Jadi kita collect kayak mungkin ribuan testimonial dah dari situ. Nah itu menggelinding, Menarik ya, berarti engine testimonial ya ini ya? engine testimonial. Tapi gini, I believe banget kalau orang sudah pakai produkku satu aja dan ada hasilnya, maka pengulangannya akan ada. Jadi Karena retentionnya juga ada itu? Ya, karena pengulangan itu kan nggak mungkin orang nggak punya mental block, nggak mungkin orang nggak punya anaknya nggak ada problem misalkan, anaknya nggak pengen baca buku, kita punya Brain Boost suka baca buku, anaknya main gadget terus, kita punya Brain Boost stop kecanduan gadget, nggak mungkin dong, anakku kecanduan gadget nih, dia beliin, karena dia sudah nyoba dan berhasil. Nah itu yang jadi retention kita kuat. Tapi kalau kita cuma jualan PDF yang diambil dari AI, plainly benar-benar di copy, gunanya apa? Begitu dia sudah dapat ya sudah selesai. Benar. Nextnya nggak ada dong. Jadi intinya ada hasil juga dan hasil itu ditonjolkan gitu ya? Ada hasil dan problemnya continue. Problemnya continue. Iya. Itu yang bikin kita retentionnya jadi ada. Gitu. Understood. Berarti asumsi gue tentang retention itu juga salah gitu berarti ya? Tergantung ininya semua ya. Produknya. Ada problemnya, ada produknya dan sebagainya. Jadi nggak bisa digeneralisasi bahwa oh produk digital itu udah pasti susah gitu. Oke. Susah buat yang nggak ngerti bro. Susah yang buat yang nggak ngerti. Oke, siap. Nah ini makanya udah dipanggil suhu ya di bidang ini. Oke, nextnya Bro Richard. Yap. Nah ini juga sebenarnya mungkin kecipratan juga pertanyaannya. Tapi lu kan juga jual MOC ya, yaitu komunitas. Ya. Dan mungkin 15 bisnis lainnya gitu. Ya, 15 bisnis kan tadi kan? betul. Di mana di dunia ini kita mungkin dibilangnya kita harus fokus dalam satu hal gitu kan. Satu hal biar jadi jago satu hal, biar kita bisa ibaratnya be the best at one thing gitu. Kayak hantam satu niche misalnya kan. Ya, Kok bisa lu dengan barang-barang segitu banyaknya, ya, kok bisa bro? Maksudnya kok bisa masih kaya gitu bro? Gue Oke. penasaran aja sih. ya. Itu pertanyaan bagus sih. Kan ada yang bilang harus fokus sama satu hal sampai sukses segala macam ya. Cuma kalau di industri gue paham ada namanya market size bro.
Jadi kadang-kadang nih ada orang fokus di satu industri sampai segala macam hal dilakuin semua. Tapi udah mentok, dipaksain lagi nggak bisa. Artinya apa? Udah mentok. Dan apakah bisa dimaksimalin ya balik lagi tergantung produknya masing-masing. Kayak di produk gue ada produk healthy catering. Healthy catering gue itu fokusnya di Jabodetabek. Kalau mau ekspansi bisa nggak? Ya bisa-bisa aja. Tapi kita tahu ada struggle masing-masing, ada problem masing-masing. Dan akhirnya gue mutusin itu cukup di Jabodetabek. Tapi kita bikinlah barang-barang yang nanti healthy cateringnya itu bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Nah itu gue bikin konsep namanya healthy instant retort. Nah itu yang kita buat di brand kita, ada namanya Gracious Healthy. Dimana kita bisa kirim ke seluruh Indonesia gitu. Dan itu balik lagi, semua industri itu ada market size-nya. Jadi akhirnya gue ngeliat, wah setiap industri berbeda-beda. Akhirnya gue juga ambil satu kesimpulan bahwa kan gue punya akademi bro. Akademi gue ini kan isinya kan member-member yang ibaratnya itu mereka itu nunggu konten kita atau nggak mereka produksi konten sendiri sebagai affiliate. Ketiga mereka produksi konten AI buat affiliate. Nah jadi sekarang itu emang kita siapin dulu ekosistem brand-brand kita. Memang sulit, memang ribet, ya nggak ada yang mudah. Tapi memang kalau ditanya, hobi lu apa Cat? Hobi gue kerja. Ya jadi kalau ada orang hobinya kerja, guys. segala macam ya gue hobi kerja aja. Jadi menurut gue kerja itu menyenangkan. Sedangkan banyak orang kayak kata Kau Denny, itu kan semua tergantung pikiran ya. Kalau orang bilang, wah kerja itu menyakitkan, menderita, merugikan, ya itu pikiran lo. Makanya lu gitu-gitu aja. Kita punya core money value di Core Brain money Boost. value ada ya? Biar duit jadi penting bro. Betul. Ya jadi gue selalu percaya kalau kita harus punya prinsip, kita harus punya program dalam diri kita yang positif. Artinya kalau kita bilang kerja itu beban, kerja itu menderita ya kita akan jadi orang menderita. Semua kan sesuai sama pikiran kita. Nah karena gue, balik lagi karena gue juga punya akademi, gue punya komunitas, ya tugas gue adalah gue bisa punya banyak ekosistem brand. Kedua adalah gue bisa ngajar mereka gimana caranya bisa produksi konten secara masif. Ya akhirnya nanti ketika mereka bisa menghasilkan, ya kalau kita jadi berkat bagi banyak orang udah otomatis rezekinya juga ngalir ke kita. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu, oke. Wah gue suka nih kata-katanya, it's all in the mind ya berarti ya bro ya? Iya. Oke. Nah berarti di sini kan kita dari tadi memecahkan mindset-mindset yang salah gitu kan ibaratnya kan ya? Iya. Nah gue mau tanya ke Bro Hadi nih satu. Oke, siap. Jadi ini mungkin dari pemikiran gue, kalau misalnya lu udah segitu besarnya atau segitu banyak market share-nya besar, gimana bisa kita expand lagi? Ya kan, kayak kadang kan mentok, kayak si Richard bilang kadang kita mentok gitu, apa yang kita harus lakuin lagi gitu. Ya. Nah dan gue denger, apakah itu dari strategi campaign, apakah itu produk lain baru, gimana kita bisa kayak breakthrough gitu, Ya. dari stucknya itu, breakthrough-nya gimana? Oke. Jadi lu harus tahu rumus scale up. Scale up Oke. itu kan berarti lu harus tahu pergerakan pasar itu cara stretching marketnya gimana. Pertama pasti dari market size-nya dulu. Pertama gue bermain di kategori underarm care. Berarti kan marketnya mentok. Karena gue pemain satu-satunya mengedukasi pasar tersebut. Market size tersebut. Berarti gue harus expand market. Kemana? Ke atasnya. Ke body care. Body care gue udah rame, underarm care udah rame. Rumus scale up ada 3 menurut gue. Yang pertama channel. Kira-kira lu udah maksimum belum di channel lu? Channelnya di mana aja? TikTok, Shopee, dan lain sebagainya. Marketplace, WhatsApp. Oke. Lalu kedua, rumus scale up kedua adalah area. Lu rame di mana? Di Jabodetabek, di Pulau Jawa, di Kalimantan, Sumatera, di Indonesia. Lu udah rame. Ketika emang lu udah mentok udah rame di Indonesia, kan masih ada ASEAN. Masih ada Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei. Dan fun fact-nya kita pun juga sudah ekspansi ke Malaysia. Udah ke Malaysia? Udah, kita udah Malaysia dan di tahun 2026 kita bakal ekspansi ke Filipina, Vietnam, Thailand, Singapura. Jadi market itu coverage-nya harus harus dijalanin lah. Coverage-nya, bukan cuma coverage dari areanya, tapi juga distribusinya. Kalau dilihat brand gua Brighty itu bukan cuma main di online market. Di TikTok, di Shopee, gak cuman itu. Kan mentok kalau misalnya kita mikirnya cuman online doang nih. Cuman strategi above the line online. Tapi kan masih banyak, ada ATL offline, ada below the line offline, ada toko offline, department store, generate trade. Bright itu udah hadir di lebih dari 1000 mall di Indonesia.
1000 mall. Iya, sudah hadir. Gua nitip di Watson, Guardian, Century, Osam, Sosiola, Kimia Farma, Alphagif. Bahkan tahun depan kita akan masuk ke Alfamart Indomaret. Alfamart Indomaret. Yes, tahun depan 2026 startingnya. Jadi kalau bilang market itu mentok nggak juga. Tergantung lu udah scale up sejauh mana. Satu kan tadi udah gue bilang channelnya, lu udah maksimum belum di TikTok? Market size TikTok udah lu garap semua belum? Kedua area, distribusi channel udah semua atau belum? Negara Indonesia udah lu garap semua atau belum? ASEAN udah lu garap semua atau belum? Kalau ASEAN udah mentok Asia, kalau Asia udah mentok Eropa, belum lagi semua satu dunia, udah belum? Brand-brand lain coba, top 1 beauty industry itu adalah L'Oreal. Ya dia kan dunia coveragenya, Unilever juga dunia. Jadi nggak cuma terbatas satu Indonesia doang. Nanti ketika lu mau scale up berpuluh-puluh tahun lu step di bisnis, lu maraton di bisnis, ya dunia yang lu harus coverage. Lalu rumus scale up ketiga menurut gua adalah product launching, inovasi. Nah, unique selling proposition dari top 1 beauty industry yaitu L'Oreal menurut gua ya. Dia itu bikin trademark sendiri. Dia bikin inovasi ingredients bahan aktif sendiri. Itu juga yang bakal jadi salah satu plan gua. Misal, gua lagi ada project kerjasama sama beberapa inovator, lab, researcher. Jadi kan bikin produk bukan cuman kita sekedar bikin maklon dan lain sebagainya. Kita harus punya inovasinya apa pembedanya, apa yang bikin customer itu merasa safe dan aman. Apa sih pembedanya, ingredientsnya kita bikin sendiri. Kerjasama tuh sama researcher dan lain sebagainya. Makanya new product launching itu bukan cuma sekedar launching. Apa diferensiasinya, apa power lu, apa kehebatan lu dibandingkan kompetitor yang ada di market. Jadi harus dibikin tuh unique selling propositionnya apa. Gitu. Berarti ada fitur barunya atau ada... Contoh ya, ini contoh. Contoh kalau bicaranya Korea, Korea itu kan banyak menciptakan trademark baru. Jepang juga. Contoh kalau bilang ekstrak bengkoang itu di trademark oleh Jepang. Itu. Nah kalau di Korea, contoh misalkan kulit-kulit eksim, kulit-kulit luka-luka kayak gitu. Nah itu bahan aktif pengobatannya menggunakan aktif chamomile, penenang, ekstrak chamomile. Itu di trademark oleh Korea. Nah gue mau bikin salah satunya yang sedang ongoing project produknya, yang akan launching di kuartal 4 ini atau di kuartal 1 besok, itu adalah kemangi ekstrak. Kemangi ekstrak? Yes, biasanya daun kemangi itu kan dipakai di warung-warung pecel lele. Nah itu bisa untuk bekas luka. Jadi kita bikin tuh trademarknya, inovasinya, labnya kita research. Bener-bener kita kerjasama sama ahli-ahli researcher. Jadi inovasinya terus menerus gak akan pernah habis scale up itu. Inovasi akan produk gak akan pernah habis. Indonesia ini kan natural produknya sangat banyak lah. Jadi nggak akan pernah habis. Jadi bicara scale up, nggak cuman marketnya, nggak cuman areanya, tapi juga new product yang lu launching itu juga salah satu rumus dari scale up. Gitu. I see. Oke, jadi gitu. Di otak scale up itu kelimit cuma di otak kita aja ya? Ini Limitnya cuma aja di gitu otak ya? kita aja. Kalau misalkan terus dibeda ya nggak akan pernah selesai scale up. Scale upnya bisa by brand, by area, by produk, by distribusi, by negara. Udah nguasain satu Indonesia, masih ada ASEAN. Berarti kalau lu cuman jago di kandang alias di Indonesia, lu belum jago-jago banget. Iya dong. Benar. Belum mentok dong. Gitu, berarti kan diciptakan produk itu kalau bisa coveragenya bukan cuman mungkin ada brand yang coveragenya Indonesia doang. Ya lu bikin brand lagi yang coveragenya ASEAN, yang coveragenya dunia dong. Berarti mimpinya nggak akan pernah selesai. Nggak akan pernah selesai mimpinya ya? Yes, betul. Selalu ada langit yang lebih tinggi lagi gitu ya? Betul. Oke, wah ini keren banget guys. Semua tepuk tangan dulu dong. Ini daging nih yang dikasih. Jadi pengertian gue berarti scale up kita bisa naikin terus aja pertama dari channel kan ya benar ya? Channelnya betul. Dari Harus channel. maksimal di channel lah. Belum tentu kita jualan di online market, belum tentu maksimum di channel online. Gitu, misalkan TikToknya apakah semua market size TikTok udah kita garap? Di FMCG misalkan, tadi kan kalau Richard bilang, ya kita targetnya adalah market size, market share growth. Udah jago di beauty, ya masih FMCG itu masih beauty, healthy, F&B. F&B pun juga banyak, ada ready to drink, ready to eat, frozen masih banyak lah.
produknya, ada resto mungkin. Jadi ya bisa dibilang kita belum 100% menguasai itu semua. Akan ada kalanya limitasi. Dan kita harus ngelawan limitasi itu dengan metodologi. Gitu, metodologi scale up yang tadi 3 tadi lah rumusnya. Dengan metodologi atau dengan money back. Betul. Ya. Tapi keren. Tapi aku mau nambahin something nih tadi ya. Ngomongnya scale up itu tergantung mindset kita nih, gitu ya. Gak tau di tempatnya Richard ada kejadian kayak gini gak? Kalau aku ngiklan nih, ngomongin ini cara dapetin 1 miliar. Oke. Orang gak respon. Ya. Aku turunin dong, ini cara dapetin 100 juta. Ya. Responnya kenceng banget. Ya. Aku turunin dan coba lagi, ini cara dapetin 10 juta. Orang juga gak respon. Oke. Katanya yang 1 miliar itu halu, Ya. katanya 10 juta itu kekecilan. Ya. Yang 100 juta ini yang gua mau. Tapi Oke. pertanyaannya kenapa ini yang gua mau di 100 juta? Kan berarti mindset mereka sendiri yang membatasi itu sendiri. Ada yang ngomong kalau 1 miliar nggak kecapai kan malu. Sampai aku nanya tuh, kalau malu sama siapa sih emangnya? Ternyata sama diri sendiri gitu. Nggak tahu di tempat affiliate lu gimana tuh biasanya? Kalau di affiliate kita ya mindsetnya. Nah itu, jadi kalau kita memang untuk scale up kita main di massive affiliate kok. Nah massive affiliate kan ada 2 cara sekarang ya kalau di sini ya. Di era sekarang ya. Jadi ada affiliate internal, jadi kita produksi satu kreator atau enggak satu editor kita itu dia bisa punya 20-30 akun. Tapi akunnya itu akun AI semua. Kedua, kita ada affiliate eksternal yaitu dari tim-tim kita sendiri. Yang dimana kita ngajarin caranya bisa produksi konten semasif mungkin tapi pakai AI. Nah, jadi sorry kok ini tadi Jadi yang kayak- bicara mindset. Heeh. Jadi kan ini kita bicara dunia, mungkin gua sama Kodini mungkin agak masuk karena kita dulu sama-sama pernah di direct selling atau insurance ya kok ya? Ada di direct selling iya. Nah, kalau direct selling insurance kan pasti diajarin soal mindset ya kok ya? Dimana affiliate-affiliate kita kan karena kita bina, kita mentoring itu memang kita melihat ada namanya stagnasi mindset masing-masing. Ya. Ada yang ngerasa 1 juta itu nggak bisa, pecah telur aja belum, Ah, gimana iya. caranya gue bisa mencapai 10 juta pertama, gimana gue bisa mencapai 100 juta pertama. Nah itulah tugasnya kita buat ngajarin mereka kalau 100 juta itu bisa dicapai. Contohnya dari mana? Testimonial, seperti kata Kodeni. Gimana cara mencapai 100 juta di industri tersebut? Tapi ketika ada member yang ada omset 100 juta, oh seperti itu, oh gini caranya, oh dia masifnya seperti ini, oh metodenya Baru seperti ini. kebuka. Akhirnya kebuka mindsetnya. Akhirnya hasilnya pun kurang lebih bakal sama atau bahkan ternyata lebih dari itu. Jadi benar, balik lagi untuk bicara scale up itu kan masing-masing industri berbeda-beda. Kalau di industri gue sendiri emang kita bicara namanya community. Ya, karena community itulah kita melihat bahwa banyak orang-orang yang memang ketika dia jualan, ada yang omsetnya cuma 1 juta. Tapi ada juga yang jualan omset 10 juta, ada juga yang 100 juta, bahkan ada 1 miliar pun ada. Balik lagi kalau ditanya gara-gara apa, pertama mindset diperbaikin dulu, kedua adalah cara kerjanya, yang ketiga adalah gimana cara dia bisa bikin duplikasi, baik dari konten, akun, semasif mungkin. Apalagi di zaman TikTok kita sekarang lihat ya, apa-apa clipper, apa-apa affiliate, dan itu menurut gua sangat masuk akal di era sekarang. Seperti itu. Betul, ini gue mau tambahin juga. Jadi Siap. scale up di TikTok khususnya, di TikTok, di digital, itu nggak akan terbatas. Dan kita sebagai brand owner ya harus riset dulu. Kira-kira top 1 seller di TikTok itu total affiliate-nya berapa? Misalkan di beauty industry ya, di industri gue. Ada yang tahu nggak? Top 1 di beauty industry, total jumlah afiliatornya berapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jumlah afiliator yang jualin seller nomor 1 di beauty industry. Itu total afiliatornya itu ada 1.500.000 affiliate. 1 juta orang. 1.500.000. 1.500.000. Iya, yang affiliatein top 1 di beauty industry. Berarti kan gimana caranya gua kalau mau scale up minimal jadi top 10, top 9, seenggaknya kan ngambil atau seenggaknya mendekati jumlah affiliate-nya dia. Bener dong, semakin banyak yang jualin maka ya ujung-ujungnya bottom funnel-nya makin banyak, logikanya kan gitu. Nah, di gua sendiri, di bulan ini, bulan November, total afiliatornya Bright itu ada 350.000. Itu masih jauh. Terus gue riset juga, berapa sih jumlah postingan top 1 di beauty industry di TikTok? Jumlah postingannya itu 3 juta postingan sebulan. 3 juta Iya, top postingan satunya, top 1 sebulan. di industri gua. 10.000 per hari ya? Gitu. 3 juta postingan. Gua aja sebulan itu kurang lebih baru
50.000 sampai 100.000 postingan per bulan tuh. Endorse aja baru kurang lebih 2.000 endorse sebulan. Kalau direct affiliate internal tuh ribuan lah. Kalau nggak salah 10.000 sampai 15.000 affiliate yang dikontrol sendiri ya. Nantinya dia dapat bonus duit, dapat bonus motor, mobil dan lain sebagainya lah. Emang harus di boost juga kayak gitu. Jadi kan kalau dibilang eranya sekarang gimana cara masuk terhadap produk market fit terhadap media ya, salah satunya cek industrinya muternya lagi di mana di channel. Oh channelnya lagi fokusnya di Clipper, di media, di account, di affiliate ya lu masuknya di situ lah. Gitu. Di mana uang berputar, di mana media berputar, lu mainnya di situ. Gitu. Lu tunggangi di situ lah. Tinggal produknya unik, nggak ada yang main di industri lu. Clear udah. Gokil, daging ya bro ya ini ya. Mantap ya Gitu. ini kalau suhu ngomong emang kita di sini meresap informasi aja ya. Oke. Jadi kalau di summarize itu kita emang just not doing enough ya. Kita bisa lakukan jauh lebih baik lagi. Volume aja gitu berarti ya. Oke, nah ini kita udah tinggal berapa menit terakhir. Gue mau buka pembicaraan nih. Jadi ini kan ibaratnya suhu-suhu di sini. Mungkinkah ada yang mau ditanyakan ke sesama gitu? Spesifik masalah yang lu punya. Jadi mungkin gue buka dulu dari Bro Richard deh. Bro Richard mau tanya ke siapa? Dan pertanyaan apa? Oke, berarti gue nanya ke Kode ini atau dua-duanya lah ya? Ya boleh lah, bebas. Oke, pertanyaan pertama, gue ke Hadi dulu deh. Oke bro, Hadi kan itu gue bener banget, gue juga belajar ya. Jadi kalau bicara produk, kita harus ciptain banyak varian-varian yang memang cocok. Apalagi gue lihat ya produknya Bro Hadi ya. Ibarat gue juga kemarin tadi sempat ngobrol sama dia. Ya, jadi ibarat itu produk, itu udah dari berapa tahun lalu laris, tapi dia bisa lari sendiri gitu. Ya satu sisi memang gue lihat dari brand lu kan udah kuat banget ya bro ya. Nah tapi kalau gue lihat di tahun ini, di mana kan TikTok GMV Max kan lagi masif sekali. Di mana GMV Max ini kan ada dua hal ya bro ya. Kalau dulu orang nge-ads manual semuanya bisa running gitu. Sedangkan kalau GMV Max itu pasti algoritmanya itu kebanyakan yang order itu baru iklannya dimasifin ke sana. Gitu ya Adi ya. Nah pertanyaan gue ke lu nih, lu kan kalau gue lihat Breakty kan lagi menanjak luar biasa nih. Jumlah konten lu kan sangat-sangat banyak. Pengaruh apakah dengan GMV Max itu di tahun ini itu justru gara-gara GMV Max yang sebelumnya manual itu sangat mempengaruhi pertumbuhan lo pertama. Kedua, gimana caranya lu bisa pastiin kayak contoh nih di beberapa brand gua atau teman-teman gua juga mereka punya konten banyak, ada ribuan, ada puluhan ribu. Tapi karena GMV Max itu statusnya nggak aktif. Mesti learning segala macem. Gimana cara lu mengatasinya gitu? Oke. Nah gue cukup bisa dibilang seller yang sangat diuntungkan sejak adanya GMV Max. Jadi bener-bener maksimum. Oke. Nah gue tuh belajar tentang GMV Max itu sebelum officially launching si GMV Max itu. Gue ingat GMV Max itu launching tanggal 15 Juli 2025. Hari pertama bener-bener resmi ya. Benar-benar official semuanya wajib GMV Max di TikTok. Tapi gue belajar dulu tuh, apa sih istilah dari GMV Max. Jadi intinya GMV Max itu kan artinya adalah memaksimalkan GMV. GMV-nya siapa aja yang dimaksimalkan? Satu pasti GMV-nya TikTok. Itu udah pasti, GMV platformnya yang mau dimaksimalkan. Karena platform udah pasti pengennya untung lebih. Kedua GMV-nya kreator. Pasti kan TikTok pengennya ngambil untung dong dari kedua belah pihak. Dari seller dia dapat untung, kedua dari afiliator atau dari kreator. Di situ dulu yang harus harus dicari tahu. Nah, transformasinya apa dari era manual sampai ke GMV Max? Berarti ini kan ada pergeseran. Nah, kebetulan tadi gue jelasin juga, gue cukup ngikutin perkembangan dunia performance ads dari mulai Facebook dulu masih pakai Doku, PayPal, Bank Permata, ada fitur di Instagram. Terus juga ngiklan di TikTok, TikTok belum ada keranjang kuning, TikTok ads-nya masih ke website, masih ke WA, gue ngikutin banget tuh. Dari mulai adanya COD dan lain sebagainya gue ngikutin, sampai ke eranya sekarang GMV Max. Berarti kan transformasinya dulu manual, dalam arti kalau mau scale up iklan, ada rumusnya scale up, ada rumusnya scale out. Dulu main banyak-banyakan nyeting ads, main banyak-banyakan nyeting adset, main banyak-banyakan nyeting campaign. Scale outnya kemana lagi? Banyak-banyakan ad account,
account-nya ke Bennett, beli-beli account orang. Terus banyak-banyakan akun BM. Dulu kayak gitu metodenya, cara untuk scale up. Tapi sekarang nggak kayak gitu lagi di eranya GMV Max. Jadi satu, lu perbanyak kontennya itu dari jumlah akun yang ngeposting produk lu. Dari siapa? Dari affiliate. Affiliate itu gimana caranya mau sukarela posting produk lu. Sekarang si Brighty tahapan di mana kita nggak perlu bayar affiliate, nggak perlu, free. Kenapa? Karena affiliate butuh kita. Mereka butuh memaksimalkan GMV-nya. Ibarat gini, ibarat warung pinggir jalan, buka toko, pasti produk yang ada di warungnya adalah produk-produk yang mudah dijual. Siapa aja produknya? Le Mineral, Indomie, Aqua, kan gampang dijual dong. Dan tidak mungkin Indomie konsinyasi sama warung pinggir jalan, nggak mungkin consignment. Pasti beli putus dong, ke distributor itu juga. Sama, si Brighty pun juga beli putus ke masing-masing departemen store, berarti udah ada demand-nya. Di online juga sama, sudah ada demand-nya. Jadi mereka otomatis mau ngeposting video-video Brighty. Udah mau ngeposting tadi tuh, ketika kita bikin grup afiliator, mereka mau posting cuma-cuma. Ketika mau posting cuma-cuma, mereka dapat fee, percentage dari affiliate-nya. Nah ketika mereka posting, postingannya gue harus maksimalin. Harus punya program dong. Program dapat motor, dapat sepeda, dapat AC, dapat mobil, dapat kulkas, dan lain-lain. Nah otomatis postingannya banyak. Ada puluhan ribu postingan tuh tiap bulannya. Salah satunya kan kita harus alignment strategi lah. Alignment dari algoritma TikTok itu sendiri. Mulai dari algoritma FYP-nya, algoritma bahwa your interest, your content, belum lagi your hook, belum lagi ketika produk kita dipromosikan sama orang-orang yang lebih terkenal, entah mega KOL, entah artis dan sebagainya, maka postingan dari tiap afiliator kita tetap naik. Kenapa? Karena tadi ketika viral nih satu postingan ada produk kita, ya afiliator mudah naik dong. Belum lagi kena GMV Max yang lainnya. Jadi GMV Max gue itu bisa spending, bisa dibilang per hari ya. Per hari itu bisa spending minimum 150 sampai 250 juta. Itu dari satu brand doang tuh. 250 juta Karena satu konten, brand. bahan kontennya banyak. Nah berarti kalau lu nggak nge-spending, orang-orang nggak spending ya, bahan kontennya belum banyak. Belum tercipta demand creation. Lu nggak investment di hacking algoritma. Di KOL-nya, di artisnya, di KOL yang lagi rame. Lu nggak nangkep traffic dari live-nya. Gue live Senin sampai Minggu 24 jam. Harus begitu. Nggak cuma satu akun, lihat aja brand-brand dari China. Nge-live-nya nggak cuma satu akun, live-nya 10 akun, 7 hari 24 jam, timeline dia semua. Ya harus kayak gitu. Jadi hacking di algoritmnya jangan nanggung-nanggung gitu. Benar-benar masif, benar-benar unik, benar-benar ya lu harus push your limit lah gitu. Jadi sangat diuntungkan dengan adanya GMV Max sebenarnya. Main banyak-banyakan Takes konten. work aja gitu bro ya. Yes betul. Konten banyakin, bagusin, hajar Betul, rata-ratanya betul. gitu ya. Iya. Betul. Oke. Gokil. Wah, nah gantian nih, tanya nih, silakan. Oke, ke kode ini ya. Wah, ini suhu saya nih. Asik nih, asik Oke. nih. Kode ini tadi, oke. Nah ini kan kode ini kan gue ngikutin perjalanan ini ya. Dari jualan suplemen fitness, terus ada digital marketing elite, Iya, buku, terus Bonels ya kok ya. Iya. Nah kenapa sekarang full jualan produk digital kok? Masa kan produk digital kan kalau stigma orang ya, penjualan bisa masif. Gue pun ngerasain, kan gue juga ada produk digital kok, walaupun online course ya. Ini penjual bisa masif. Tapi kalau kita bicara repeat order, kita harus bikin ekosistemnya dulu tuh. Iya. Dari produk digital, seminar, workshop, antara offline, online. Universe-nya lah. Yes, atau enggak universe-nya gitu. Tapi yang pertanyaan gue adalah kenapa lu akhirnya fokusnya produk digital aja, kenapa nggak kepikiran produk fisik gitu sekarang? Produk digital soalnya satu bikinnya lebih gampang dari produk fisik. Oke. Nggak ada modalnya. Nggak ada modal. Marginnya kan 100%. Iya. Kemudian produk digital yang aku bikin itu mass banget marketnya. Jadi nggak cuman content creator aja nih. Karena content creator aja ternyata very small. Iya. Gitu. Nah punya aku tuh lebar banget. Nah ketika lebar banget, jumlah market size-nya tadi tiba-tiba lompat tuh. Jadi berapa juta orang di Indonesia yang anaknya kecanduan gadget. Yang mau weight loss berapa juta orang gitu. Nah itu tiba-tiba angkanya triliun bro. Iya, iya. Nah ketika ngeliat gitu, ngapain aku fokus ke tempat-tempat lain sementara angka triliun di depan mata.
Oke. Jadi kayak udah deh, yang lain ntar aja. Yang ini nih, ini kalau kolaborasi, affiliate kita kan 40%. Oke. Jadi kalau 1T aja 400 miliar tuh buat komisi. Wah, sedap banget tuh ya. Jadi lihatnya, wah Dengar tuh ya, yang mau jadi afiliatornya 400 miliar ya? Total. ya kalau bisa total. Kalau satu T gitu loh. Jadi maksudku adalah dari money magnet aja berapa banyak Indonesia yang pengen duitnya nambah. Dari stop kecanduan gadget berapa banyak anak kecil. Dari stop smoking berapa juta. Dari stop judol coba, pemerintah lagi ada dana. Oh, banyak banget tuh. Stop judol berapa? Yang kena judol 3T kan kalau nggak salah ya kemarin ya. Ya kena isu berapa T gitu. Kalau di sini ada nggak ya? Kayak ya kan itu kan marketnya gede banget tuh. Iya. Jadi kita nyari partner nih sekarang. Jadi daripada fokus ke banyak tempat, ini ada di depan mata, kenapa nggak difokusin di sini? Itu kita ngelakuin itu sih sekarang. Jadi building ekosistem, building koneksi ke B2B-nya semuanya itu kita lagi bangun. Jadi bukan jangan dibayangin aku jualan produk digital sih sebenarnya. I'm building the ecosystem. Oke. Itu. Yes. Keren. Itu. Ya, makanya gede banget bisa partneran tadi kan. Udah Iya. yang produk fisik bisa Ya. gitu ya. Contoh tadi Richard punya produk untuk healthy. Ya kan? Nah, barusan tadi bilang nih, saya punya Brain Boost weight loss. Yang kalau kliennya dia pakai Brain Boost weight loss, jadi pengen diet terus. Kalau pengen diet terus, produknya dia jadi laku terus, LTV-nya jadi panjang. Nah, kita kolaborasi aja kayak gitu. Jadi marketnya tiba-tiba lebar tuh. Masuk. Dan yang gue salut ini sih, audio semua yang rekam kode ini loh. Iya. Iya gue ya. Gua Taylor Swift kan. Wow, itu sih keren. Rekaman jual album. Bener. Iya. Keren banget sih. Oke. Kalau gitu pertanyaan terakhir untuk Bro Richard ya. Nah ini siapa yang mau nanya nih? Aku tadi udah nanya sih. Boleh. Boleh kali ini nanya. Aku tadi Sikat. udah nanya. Oh, udah nanya. Iya. Oh, udah nanya tadi? Udah nanya, berarti kode ini boleh nanya? Aku nanya ke dia deh. Aku nanya ke Adi. Ke Adi deh. Nah, lagi. Gali Adi. Iya. Gimana caranya, paling basic aja biar teman-teman juga ini, gimana caranya lu bisa ngumpulin segitu banyak affiliate? Basicnya itu aja deh. Ngumpulin dari awalnya tuh kayak gimana? Apakah langsung lewat Sebenarnya gimana caranya ngumpulin affiliate bisa ratusan ribu Dan nantinya mau gerak. mungkin. Iya. Dan mau gerak. Demokrat? Gampangnya adalah ketika ada gula ada semut. Gampangnya ya. Ketika produk lu laris, otomatis affiliate pengennya jualan produk yang udah works laris. Kalau dari awal banget, Kalau dari awal banget gimana caranya? Lu investment ke demand creation. Demand creation kan berarti siapa nih di market lu yang bisa ngebentuk demand. Yang bisa bikin produk lu laris, punya demand, lu tinggal supply. Siapa ya? Key opinion leader. Atau sekarang zamannya key opinion consumer. Berarti kan dari testimonial, dari konsumen yang bikin review, terus juga lu memaksimalkan UGC lu, user generate content lu, ya otomatis ketika produk lu laris, lu open affiliate atau tidak pun, itu udah pasti rame. Itu otomatis di TikTok. Udah nature-nya seperti itu.